semakin kental terhadap Jakarta sebetulnya. Dia lalu menuliskan banyak karya-karya. Salah satu yang paling, saya kira paling monumental yang bisa kita anggap sebagai titik berangkat, ya, mengapa kemudian Hasan Tiro bergeser ke nasionalisme Aceh adalah satu pamflet yang ditulis pada tahun 69, Masa Depan Politik Melayu. Nah, ini di sini dia mulai mengkritisi politik negara kesatuan Republik Indonesia seperti yang didengung-dengungkan oleh Soekarno pada waktu itu. Bagi Hasan Tiro, konsep yang tepat untuk negara seluas Indonesia adalah negara federal. Ide ini kurang lebih sama dengan gagasan Bung Hatta. Gagasannya itu muncul dalam buku Demokrasi untuk Indonesia yang terbit 1958. Isu negara federal ini sempat mencuat kembali di masa awal reformasi, meski tetap tak mendapat tempat dalam hasanah politik Indonesia. Dia menawarkan federalisme karena menurut dia gagasan Soekarno itu agak absurd dengan negara kesatuan, karena bagaimanapun komposisi kesukuan itu adalah fakta politik pada masa itu yang pasti akan berdampak pada representasi di parlemen dan lain sebagainya. Betapapun pemilu sedemokratis apapun yang dibuat, jumlah suku Jawa pasti akan lebih dominan pada suku-suku yang lain karena memang jumlah mereka secara populasi itu jauh lebih besar. Nah, ini yang dikritik oleh Hasan Tiro. Kalau dengan model negara kesatuan, itu suku-suku kecil yang lain itu akan sangat sedikit sekali mendapat tempat di parlemen. Selain itu, Hasan Tiro juga menyoal pemindahan kekuasaan dari Belanda kepada Republik Indonesia. Menurutnya, penyerahan kedaulatan lewat konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda 27 Desember 1949 ilegal. Sebab secara de facto dan de jure, Aceh tak pernah takluk kepada Belanda. Jadi, Belanda dinilai tak punya hak menyerahkan Aceh pada Indonesia. Meski begitu, ada peristiwa sejarah yang lain. 5 hari setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sejumlah tokoh Aceh yang dipelopori anggota Volksraad, Teuku Nyak Arif, menyatakan bergabung dengan Republik. Begitu juga dengan Daud Bereh yang telah membela Republik dan bahkan membelikan Soekarno sebuah pesawat Dakota untuk mendukung perjuangan Indonesia melawan Belanda. Tapi setelah Daud Bereh turun gunung dan dijanjikan otonomi khusus, Hasan Tiro tak melihat perubahan sikap Jakarta. Puncaknya, Tiro menganulir gagasan negara federal. Dia menggantinya dengan negara merdeka yang sama sekali lepas dari Indonesia. Itulah Deklarasi GAM 4 Desember 1976. Tapi apakah Daud Bereh mendukung Tiro? Dia pernah mengatakan bahwa untuk kelanjutan perjuangan Aceh sejak zaman kolonial, kita ikut saja apa yang dikatakan oleh Tengku Hasan di Tiro. Dia pernah mengatakan gitu kepada pengikutnya. Nah, itu saya kira salah satu sebab mengapa ketika Hasan Tiro pulang dan dia bertemu dengan beberapa pentolan-pentolan dari Islam semasa Daud Bereh seperti Ilyas Lebeh, Tengku Ilyas Lebeh, ya, dan Tengku Ilyas Lebeh langsung mau ikut, dan beberapa letnan yang lain misalnya seperti Geci Umar, Pawang Rasid yang dulu kita kenal adalah orang-orangnya Daud Bereh, itu kemudian mendukung gagasan dari Hasan Tiro untuk melanjutkan ini di bawah bendera Aceh Merdeka. Saat memimpin GAM, Hasan Tiro membagi garis politik perjuangannya menjadi 2 strategi dalam negeri Aceh dan dunia internasional. Selama hampir 30 tahun GAM melakukan perlawanan, Hasan Tiro lebih banyak di luar negeri ketimbang ikut mengangkat senjata. Taktiknya cukup jitu menggalang dukungan internasional. Pada 1986, pemimpin Libya Muammar Gaddafi membuka kamp pelatihan militernya untuk pemuda-pemuda Aceh. Gagasan untuk membangun satu gerakan militer itu sudah dari tahun 76. Keyakinan dia bahwa memang punya kekuatan bersenjata yang sanggup atau menjaga satu perjuangan. Mendapatkan akomodasi dari Libya dan menghasilkan pejuang-pejuang yang terampil dan terlatih itu mulai tahun semenjak 86, yang semakin memperbesar perlawanan bersenjata dari Angkatan Gerakan Aceh Merdeka. Lantas apa yang menyatukan GAM dengan Libya? Tapi Libya pada waktu itu tidak membawa bendera Islam sebagai platform juga. Jadi mereka membangun satu koalisi internasional, ya, front internasional tepatnya, yang disebut dengan International Revolutionary Movement. Terus dalam bahasa Arab mereka sebut sebagai Maktabah World Forum apa seperti itu, yang platform politiknya adalah anti kapitalisme, anti imperialisme, dan anti Zionisme. Jadi selain pelatihan militer juga bantuan-bantuan logistik, bantuan-bantuan
kampanye internasional dan lain sebagainya. Jadi ini semacam networking negara-negara yang melawan hegemoni Amerika pada waktu itu. Hasan Tiro menetap di Swedia sejak 1985. Dari sana dia menggalang diplomasi dan mengendalikan sayap militer yang melakukan taktik gerilya di Aceh. Pada 1989, saat Aceh berstatus daerah operasi militer, Hasan Tiro getol mengangkat masalah HAM di Aceh ke panggung internasional. Itu kemudian mulai membuka mata internasional bahwa ada problem besar di Aceh, yang itu yang pertama. Tapi itu juga Hasan Tiro mendapatkan inspirasi itu dari peristiwa Santa Cruz di Timur Timur. Betapa satu peristiwa itu bisa memblow up ke dunia internasional. Berkat jaringannya itu, masalah Aceh dibicarakan di panggung internasional. Hasilnya, di akhir 1990-an, cikal bakal penyelesaian konflik Aceh lewat perundingan mulai dibuka. Meski belakangan, perdamaian di Aceh hanyalah situasi jeda di antara dua musim perang. Aceh selalu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah RI di Jakarta. Di masa reformasi, pendekatan untuk menyelesaikan konflik di Serambi Mekah lebih lunak. Jalan damai lewat dialog digalang sejak masa Presiden Abdurrahman Wahid. Yang pertama, kedua pihak menaikkan Joint Understanding of Humanitarian for Aceh, atau yang lebih dikenal sebagai Jeda Kemanusiaan pada 2 Juni 2000. Namun jalan damai yang difasilitasi Henry Danan Center ini hanya bertahan 7 bulan. Ketegangan dan kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban tetap terjadi. 2 bulan berselang, Maret 2001 ada kesepakatan jalan damai. Gus Dur bahkan mengakomodasi simbol-simbol Islam untuk melunakkan rakyat Aceh dalam formula Undang-Undang Otonomi Khusus yang diteken di masa Megawati Soekarno Putri. Aceh antara lain berganti nama menjadi Nangro Aceh Darussalam. Wali Nangro dan Tuha dilegalkan sebagai simbol pelestarian adat dan budaya masyarakat, hingga Mahkamah Syariah sebagai lembaga peradilan untuk pemeluk Islam. Namun semua tak mempan melunakkan rakyat Aceh, apalagi GAM. Mereka mengungkapkan kemerdekaan itu hak segala bangsa, tapi ternyata untuk kami Aceh tidak ada kemerdekaan yang sebenarnya. Di masa Megawati, orientasi Jakarta berubah. Upaya terakhir menyelesaikan konflik lewat KOHA atau Cessation of Hostilities Agreement gagal. Padahal penghentian kekerasan yang diteken di Jenewa, Swiss pada 9 Desember 2002 ini terbilang komprehensif. Dari penghentian kekerasan dan konflik bersenjata, demilitarisasi BRIMOB, hingga rehabilitasi bagi korban. Tentara itu kan instrumen politik. Dan oleh karena itu, apa yang dikerjakan tentara sangat tergantung dari perintah politik. Nah, kalau perintah politik seperti tadi yang saya katakan, bahwa Komando Operasi TNI harus mampu membuat tekanan militer agar GAM mau menandatangani Cessation of Hostility Agreement, maka apa yang saya lakukan? Saya harus merancang satu operasi ofensif terhadap posisi-posisi GAM dimanapun dia untuk membuat mereka menjadi disorganisasi. Tentu harapan kita dengan Cessation of Hostility Agreement ini selesai dong, ya kan? Tidak ada lagi konflik akan terjadi dan ini bisa diselesaikan. Ternyata justru ketika Cessation of Hostility Agreement itu terjadi, yang terjadi adalah penguatan. Eskalasi yang meningkat yang membuat tahun 2002 pemerintah membuka lagi Kodam Iskandar Muda yang tahun 85 sudah ditutup. Sebagai fasilitator, Henry Danan Center atau HDC tidak kapok. Mereka terus mencoba. Pada 17 Mei 2003, HDC bersama sejumlah negara berhasil memaksa pemerintah RI dan GAM untuk berunding di Tokyo, Jepang. Namun ikhtiar ini lagi-lagi gagal. Sehari sebelum berunding, 5 juru runding GAM ditangkap polisi saat menuju bandara. Alasannya mereka tak melapor ke polisi dan tersandung kasus makar, sehingga dilarang meninggalkan